Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Ismayulita, Geografi 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pencemaran air sungai di Teluk Dalam, Banjarmasin akibat limbah domestik. Yang pertama, pengertian sungai. Sungai merupakan salah satu sumber air yang ada di bumi. Di Indonesia, kota Banjarmasin tepatnya di Sungai Teluk Dalam, baik manusia, hewan, tumbuhan, semua makhluk hidup memerlukan air untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Sungai mengalir dari hulu ke hilir, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air sungai berakhir di laut sehingga air yang awalnya terasa tawar menjadi asin terkena zat garam di laut. Fenomena yang sangat jelas terjadi di Indonesia adalah banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Pertambahan penduduk yang sebarannya tidak merata menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan neraca air di berbagai pulau. Menurut sensus penduduk pada Juni 2000, penduduk Indonesia jumlahnya sudah mencapai 206,26 juta jiwa. Hal ini akan menyebabkan keperluan air minum maupun keperluan bahan produksi meningkat pesat. Perilaku masyarakat penggunaan sumber daya air. Pada era sekarang, masyarakat memiliki aktivitas yang sangat padat dan membuat banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan sungai dengan baik. Jumlah penduduk yang besar, ditambah makanan kemasan yang memicu sampah. Limbah rumah tangga memaksa masyarakat menjadikan sungai sebagai peristirahatan terakhir limbah tersebut. Perlu adanya pengarahan dari lembaga-lembaga pemerintah yang menaungi masyarakat agar dapat mencintai lingkungan dan menjaga agar tidak terjadinya krisis air yang layak dipakai sebagai air minum maupun sebagai bahan produksi. Sungai tidak produktif. Sungai tidak produktif di mana kondisi sungai mengalami kerusakan atau sungai yang hilang sehingga mengurangi fungsi dari sungai itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu tersumbatnya sungai akibat rapatnya pertumbuhan pemukiman atau bangunan di sepanjang pinggir atau bataran sungai. Yang kedua yaitu pencemaran oleh limbah domestik dan industri. Yang ketiga yaitu menyempitnya sungai akibat pelebaran jalan, pembangunan badan jembatan yang rendah sehingga menghambat transportasi air. Yang keempat yaitu erosi dan sedimen. Yang kelima, berkurangnya daerah resapan air. Yang keenam, normalisasi sungai. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan survei. Melakukan pengamatan di lapangan sebagai data primer dan studi literatur buku jurnal sebagai data sekunder. Pengamatan dilakukan di lapangan adalah yang pertama yaitu mengamati kebersihan sungai. Yang kedua mengamati kondisi fisik sungai meliputi kelancaran aliran lebar sungai sekarang, terjadinya endapan akibat sedimentasi dan penumpukan sampah yang mengakibatkan fungsi sungai berubah. Yang ketiga, mengamati kondisi bangunan yang menjorok ke sungai yang mengakibatkan badan sungai berkurang. Yang keempat, mengamati jumlah penduduk daerah setempat. Yang kelima, yaitu menganalisis hasil pengamatan di lapangan dengan peraturan perundang-undang dengan garis sempadan sungai. Yang pertama, hasil dan pembahasan. Profil daerah studi Sungai Teluk Dalam sebagai salah satu sungai yang ada di Banjarmasin merupakan satu di antara banyaknya sungai sebagai prasarana baik dalam transportasi maupun usaha perdagangan. Sungai Teluk Dalam memiliki rata-rata lebar 0 sampai dengan 63 meter dan panjang 3,423 meter. Meskipun sungai ini memiliki jarak yang cukup lebar, banyaknya jembatan yang dibangun menyebabkan tertutupnya arus transportasi perahu yang berlalu lintas dan berbatasi pada daerah hilir sungai. Yang kedua yaitu kondisi Sungai Teluk Dalam. Berdasarkan wawancara dengan warga Teluk Dalam, Sungai Teluk Dalam merupakan prasarana transportasi di era 50-an. Banyak perahu kecil bahkan perahu besar bisa melewati sungai ini. Era tersebut terjadi pada tahun 50 sampai 60-an. Era tahun 50 sampai 50-an ini merupakan akhir dari era jaya sungai ini. Menurut salah satu warga Teluk Dalam, Bapak Jailani, pada era tersebut sungai Teluk Dalam masih layak diminum dan yang tentunya dilestarikan atau direbus. Terlebih dahulu memasuki tahun 65-an,
Penduduk yang datang ke kota Banjarmasin mulai meningkat tidak kecuali Teluk Dalam. Banyak jembatan yang mulai dibangun dan menghalangi lalu lintas perahu. Yang ketiga yaitu hasil survei lapangan. Dari hasil survei lapangan pada Sungai Teluk Dalam ditemukan beberapa faktor. Yang pertama yaitu sungai yang semakin sempit yang disebabkan oleh bangunan liar atau rumah di bantaran sungai. Yang kedua, banyaknya sampah di sungai karena sungai dijadikan sebagai pembuangan limbah rumah tangga, industri maupun organik yang dibuang sembarangan. Yang ketiga, banyaknya bangunan jembatan penyeberangan yang mengakibatkan terhentinya lalu lintas di daerah hulu. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sungai sebagai lahan basah yang merupakan tampungan air dan mengatur suhu sekitarnya. Yang kelima, penumpukan sampah mengakibatkan adanya endapan ditambah dengan sedimentasi yang terjadi penambah berkurangnya fungsi sungai, bahkan mengakibatkan tidak berfungsinya sungai. Yang keempat yaitu solusi pencemaran air sungai. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, terkhususnya sungai, diperlukan konsep-konsep yang terarah dalam mengurangi atau menyelesaikan permasalahan sungai, bahkan berlanjut pada pengembangan potensi sungai. Konsep rumah lingkungan atau ekohidraulik atau ekohidrologi merupakan salah satu konsep yang baik dalam mengatasi pencemaran yang ada di Sungai Teluk Dalam. Yang kelima yaitu ekologi. Ekologi merupakan komponen yang mempunyai pengaruh yang baik. Bagian dalam komponen ini adalah flora dan fauna. Berkaitan dengan pencemaran sungai, tentu flora dan fauna berpengaruh besar dalam pelestarian lingkungan. Flora dan fauna menjaga agar ekosistem sungai tetap terjaga dengan mestinya baik yang adanya pada sungai maupun yang ada di daerah sendapan sungai. Yang keenam, sosial budaya. Kekuatan ini merupakan kekuatan utama dalam menjaga kelestarian sungai. Meningkatkan komponen ini dari berbagai konsep ramah lingkungan sama saja dengan mencapkan program tanpa menuai hasil apapun. Kekuatan ini sangat diperlukan karena manusia merupakan makhluk hidup utama yang tinggal di sekitar sungai dan menggunakan sumber air yang ada di sungai tersebut. Baiklah, itu adalah hasil dari materi yang telah saya jelaskan. Kalau ada salah dan cakap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.